Halo semuanya, perkenalkan nama saya, Bilkis Zata Yumni. Ini adalah tugas mata kuliah dasar manajemen dan bisnisku. Kamu tahu gak apa itu manajemen marketing? Seperti apa sih manajemen marketing itu? Kali ini aku akan membahas tentang manajemen marketing. Manajemen marketing itu adalah kegiatan menganalisis planning, yang terkait aktualisasi dan pengendalian program, yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar. Manajemen marketing juga melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran, mengatur fungsi pemasaran, dan menerapkan rencana pemasaran ke dalam tindakan. Ada 5 fungsi manajemen marketing seperti pembahasan berikut ini. Pendistribusian, distributing. Jual beli, trading. Penyediaan sarana, facilitating. Melakukan riset, research. Pemrosesan, processing. Kenapa sih manajemen marketing perlu? Karena kata Joe Chernoff, good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the customer feel smart. Dan kata Jay Baer, makes your marketing so useful people would pay for it. apa sih maksud dari fungsi manajemen marketing? Mari kita bahas satu persatu. Pendistribusian, distributing. Fungsi pendistribusian sangat penting karena berperan memperkenalkan produk Anda kepada masyarakat. Harapannya masyarakat tertarik dan membeli produk itu. Tanpa fungsi itu, sebagus apapun produk Anda menjadi tidak berharga jika masyarakat tidak mengetahui produk Anda. Jual beli, trading. Sejatinya fungsi jual beli merupakan hakikat dari manajemen marketing. Alasannya karena perusahaan memperoleh keuntungan dari jual beli produk. Fungsi jual beli memberikan manfaat untuk produsen dan konsumen. Keuntungan bagi perusahaan berupa profit dari hasil perniagaan produk. Sementara manfaat untuk konsumen yakni dapat memenuhi kebutuhannya. Penyediaan sarana, facilitating. Fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek demi mencapai kelancaran produksi seperti pergudangan, komunikasi, dan penyortiran produk terstandar. Melakukan riset, research. Perusahaan harus meriset tentang produk yang dibutuhkan pasar. Dengan begitu perusahaan mengetahui manajemen marketing yang tepat untuk menjual produk tersebut. Pemrosesan, processing. Fungsi pemrosesan yaitu memberikan nilai tambah pada suatu produk sehingga harganya lebih tinggi. Anda wajib mengetahui dan memahami konsep inti manajemen marketing untuk bisa memaknai fungsi pemasaran dengan baik. Setidaknya ada 5 konsep pemasaran seperti berikut ini. Konsep produksi, artinya produk harus murah, dapat dibuat kapan dan dimanapun sehingga penjualan berjalan lancar. Konsep produk. Konsep ini sangat memperhatikan kualitas produk. Konsep penjualan.
Konsep penjualan mengedukasi pelanggan sehingga produk perusahaan terjual. Konsep pemasaran. Konsep ini menekankan bahwa produk harus memenuhi kebutuhan konsumen. Konsep pemasaran sosial. Konsep ini menyatakan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen serta berdampak baik untuk masyarakat lain dan lingkungan. Sebagian masyarakat menganggap sama antara pemasaran dan penjualan, padahal keduanya jelas berbeda. Ruang lingkup pemasaran lebih luas dan dinamis daripada penjualan. Selain itu, penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Karakteristik pemasaran meliputi 8 hal berikut ini. Berfokus pada keinginan konsumen. Mengutamakan kepuasan konsumen. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan produk, serta menjual produk dan memperoleh profit. Berorientasi pada pasar eksternal. Motivasi utama berupa kebutuhan konsumen. Segmen pasar memengaruhi harga dan harga menentukan biaya. Tujuan utama perusahaan adalah konsumen. Mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Suatu penganalisa sisan atau penyelenggaran untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisis pasar akan menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifatnya pasar, dan karakteristik pasar. Bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi marketing di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan pemasaran sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Jangka pendek. Tujuan jangka pendek bagi perusahaan adalah mendapatkan keuntungan secepat mungkin. Jangka menengah. Tujuan jangka menengah bagi perusahaan adalah mampu mengusahakan untuk dapat mencapai titik impas antar total biaya produksi dan total volume penjualan. Jangka panjang. Tujuan jangka panjang bagi perusahaan adalah mampu mempertahankan para konsumen agar tetap setia dengan produk perusahaan. Pelaksanaan marketing adalah tindakan untuk mengeksekusi atau menindaklanjuti proses perencanaan. Dengan kata lain, pelaksanaan pemasaran adalah proses menjalankan rencana menjadi tindakan nyata dalam pemasaran. Suatu metode penyusunan strategi perusahaan atau organisasi yang bersifat satu unit bisnis tunggal. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength S, Weakness W, Opportunities O, dan Threats T yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, di mana yang secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar O dan P, dan faktor di dalam perusahaan S dan W. Menurut salah satu pakar SWOT Indonesia, yaitu Freddy Rangkuti, analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT adalah perkembangan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman. Strategi yang dihasilkan pada kombinasi ini adalah memanfaatkan kekuatan atas peluang yang telah diidentifikasi.
Misalnya bila kekuatan perusahaan adalah pada keunggulan teknologinya, maka keunggulan ini dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan kualitas yang lebih maju. Kesempatan yang dapat diidentifikasi tidak mungkin dimanfaatkan karena kelemahan perusahaan. Misalnya jaringan distribusi ke pasar tersebut tidak dipunyai oleh perusahaan. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah bekerja sama dengan perusahaan yang mempunyai kemampuan menggarap pasar tersebut. Strategi ini mencoba mencari kekuatan yang dimiliki perusahaan yang dapat mengurangi atau menangkal ancaman tersebut. Misalnya ancaman perang harga. Dalam situasi menghadapi ancaman dan sekaligus kelemahan intern, strategi yang umumnya dilakukan adalah keluar dari situasi yang terjepit tersebut. Keputusan yang diambil adalah mencairkan sumber daya yang terikat pada situasi yang mengancam tersebut, dan mengalihnya pada usaha lain yang lebih cerah. Hanya ini yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.